Kembali dengan kisah seram. Langsung saja subrek, dan ini dia kisahnya. Hidup setelah mati. Rahasia kelam di balik nisan. Malam itu, hujan turun deras, menenggelamkan tanah pemakaman yang baru saja menerima jenazah Arman. Pemuda yang meninggal mendadak di usia 27 tahun. Tak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya. Hanya desas-desus tentang kutukan keluarga yang menimpa sejak ia masih kecil. Peti mati perlahan diturunkan, disertai isak tangis ibunya yang seolah tak pernah berhenti. Di kedalaman tanah, tubuh Arman yang kaku seakan masih menyimpan denyut kesadaran. Dalam gelap pekat, ia merasa dirinya masih ada, meski tak mampu bergerak atau berteriak. Suara gemuruh tanah yang menutupi peti, dinding paku yang dipukul, semuanya terdengar begitu jelas dari dalam. Kesadaran itu berubah menjadi teror saat ia menyadari ia tak benar-benar mati. Malam berikutnya, penjaga makam mendengar sesuatu yang tak biasa. Ada suara lirih seperti rintihan dari salah satu liang lahat yang baru. Saat ia dekati, suara itu menghilang, digantikan bisikan yang tak mampu ia pahami. Ketakutan membuat penjaga itu tak berani menceritakan kepada siapapun di kampung. Keluarga Arman mencoba melupakan tragedi. Namun malam demi malam, ibunya selalu bermimpi tentang anaknya yang memanggil dari dalam tanah. Dalam mimpi itu, Arman merintih kesakitan, seolah meminta tolong untuk dibebaskan. Desa itu perlahan diliputi kegelisahan. Setiap malam, warga yang melewati pemakaman mendengar bisikan pelan, panggilan samar yang menggema dari arah makam Arman. Anak-anak takut keluar rumah setelah senja, dan anjing-anjing kampung menggonggong ke arah makam. Hingga dini hari suatu malam, Sarde, seorang pemuda Isan, memberanikan diri mendekati makam Arman. Dengan senter di tangan, ia melangkah pelan, menahan napas mendengar bisikan yang semakin jelas. "Tolong, aku di sini." Bisikan itu bukan hanya terdengar, tapi seolah memenuhi kepalanya, memaksa untuk didengar. Ketakutan membuat Sardi berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia demam tinggi dan mengigau sepanjang malam. Dalam igauannya, ia terus mengulang kata yang sama, "Dia masih hidup. Dia masih hidup." Keluarganya tak mengerti apa yang ia maksud. Keesokan paginya, cerita Sardi menyebar. Rasa takut pun berubah menjadi kegelisahan yang semakin menebal. Apakah benar Arman belum sepenuhnya mati? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang bersemayam di balik kubur itu? Ibu Arman semakin dihantui mimpi yang sama. Setiap malam ia melihat anaknya meronta di dalam peti kayu. Wajahnya penuh luka, suaranya memohon ampun, tangannya terjulur dari sela papan. Tapi tak ada yang bisa menariknya keluar. Setiap kali mimpi itu berakhir, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan air mata, khawatir akan mimpi yang tak kunjung berhenti. Ibu Arman mendatangi seorang kiai sepuh di pinggir desa. Kiai itu hanya diam mendengar ceritanya, lalu menatapnya dalam-dalam. Kadang yang mata belum tentu pergi. Ada hutang lama yang menahannya, bisik sang kiai, membuat hati sang ibu semakin remuk. Malam itu, sang ibu memberanikan diri pergi ke makam Arman, ditemani seorang santri dari pesantren kiai. Mereka membacakan doa panjang sambil menangis. Namun, saat doa dipanjatkan, angin tiba-tiba bertiup kencang dan terdengar seperti ada yang mengetuk dari dalam tanah. Santri itu pucat pasi, matanya terpaku pada gundukan tanah makam yang bergetar pelan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Bu, sepertinya dia benar-benar belum pergi." Kabar tentang makam yang hidup menyebar cepat, hingga seorang dokter muda bernama Ratna mendengar cerita tersebut. Awalnya ia menganggap ini hanya mitos kampung, namun rasa penasaran ilmiahnya mendorong ia datang dan melihat langsung bersama seorang penggali makam. Ratna memeriksa makam Arman di malam hari. Ia menempelkan stetoskop pada kayu nisan, berharap tak mendengar apa-apa. Namun yang terdengar justru samar, detak lemah, seperti jantung yang masih berdetak. Jauh di bawah tanah, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Penggali makam yang menemani Ratna pun melangkah mundur, beristighfar berkali-kali, "Nona, ini tidak wajar." Bisiknya ketakutan. Ratna tak bisa menjelaskan secara medis. Seharusnya tubuh Arman
telah membusuk. Namun suara itu nyata. Dalam hati, ia bertanya, apakah ada kekuatan yang membuat Arman tetap hidup atau justru menahannya di antara dunia orang mati dan orang hidup? Sejak kejadian itu, sang ibu semakin larut dalam kesedihan. Ia jarang berbicara, lebih sering duduk, termenung di depan foto Arman, berharap bisa mendengar suaranya sekali lagi. Malam-malamnya dipenuhi doa dan tangisan, berharap Tuhan membebaskan anaknya. Pada suatu malam, sang ibu mendengar suara pelan di telinganya saat hendak tertidur. "Ibu, aku masih di sini." Suara itu sangat mirip suara Arman. Ia terlonjak, kaget, matanya berkaca-kaca, menoleh ke segala arah, namun kamar tetap sunyi. Ketika ia coba menenangkan diri dan memejamkan mata lagi, suara itu kembali, kali ini lebih jelas. "Ibu, tolong keluarkan aku." Suara itu seperti berasal dari balik tembok kamarnya sendiri. Ia menjerit dan berlari keluar rumah, membuat para tetangga terbangun. Malam itu, warga kampung berkumpul di rumahnya. Sebagian tak percaya, sebagian yakin ini adalah panggilan arwah Kintayangan. Tapi satu hal yang pasti, ketakutan sudah berubah menjadi keyakinan bahwa Arman belum benar-benar pergi. Kiai akhirnya memutuskan untuk melakukan ruqyah dan tahlilan besar di makam Arman. Warga berkumpul, membawa obor, membaca doa bersama di tengah kabut malam. Namun, saat doa semakin khusyuk, tanah di atas makam tampak bergerak perlahan, seperti ada yang mendorong dari bawah. Salah seorang pemuda nekat berteriak, "Buka saja makamnya. Dia masih hidup." Namun Kiai menahan, "Jangan. Kalau yang ada di sana bukan dia, kita bisa membangunkan sesuatu yang lebih jahat," katanya dengan suara berat. Tiba-tiba terdengar ketukan 3 kali dari dalam tanah. Semua orang terdiam, napas tertahan, saling menatap dalam ketakutan, seakan malam itu menjadi saksi bahwa sesuatu memang masih bernyawa di dalam sana. Doa pun dihentikan lebih cepat. Malam yang seharusnya menenangkan justru meninggalkan rasa takut yang jauh lebih besar dan pertanyaan tak terjawab. Siapa atau apa yang sebenarnya mereka kuburkan? Keesokan harinya, Ratna kembali ke makam Arman. Kali ini sendirian, dengan tangan gemetar, ia letakkan stetoskop di tanah. Yang ia dengar kali ini bukan hanya detak lemah, tetapi juga bisikan samar, "Keluarkan aku, tolong." Ratna menahan tangis. Ia sadar, sebagai dokter ia tak boleh percaya tahayul, tapi yang ia dengar tak bisa dijelaskan oleh ilmu apapun. Dalam hatinya timbul rasa bersalah. Kalau benar Arman belum mati, ia dikubur hidup-hidup dan disiksa di dalam sana. Saat ia bangkit hendak pergi, Ratna mendengar suara berat, bukan suara Arman, membisik, "Dia bukan milikmu." Suara itu membuat darahnya membekut. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya nisan tua dan kabut yang makin tebal. Ketakutan membawa Ratna kembali ke rumah. Namun suara itu terus terngiang di kepalanya, seolah ada yang mengintainya sejak ia meninggalkan makam. Ratna tak bisa tidur. Bisikan itu terus memanggilnya, mengganggu pikirannya hingga subuh. Pagi harinya, ia memutuskan kembali menemui Kiai. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua yang ia dengar. Kiai hanya menghela napas panjang, lalu berkata, "Ini bukan hanya tentang Arman. Ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kelam." Kiai mengungkap bahwa keluarga Arman punya sejarah kutukan kuno. Salah satu leluhur mereka pernah membuat perjanjian dengan makhluk gaib agar keturunannya selamat dari wabah mematikan. Namun perjanjian itu punya harga. Roh pertama yang mati muda akan menjadi penunggu bagi garis keturunan berikutnya. Ratna terdiam. Ia mulai paham, Arman bukan hanya korban kematian mendadak, melainkan korban dari hutang lama yang harus ditebus. Kalau benar Arman masih terjebak di antara hidup dan mati, itu berarti ia sedang dijadikan wadah, ujar Kiai. Ratna bertanya, "Lalu, bagaimana membebaskannya?" Kiai hanya menatap kelam. Tidak semua roh ingin dibebaskan. Kadang, yang mengikatnya juga tak mau melepas. Malam itu, Ibu Arman duduk di kamarnya, memandangi foto Arman yang tampak begitu hidup. Air mata menetes, namun tiba-tiba ia melihat sesuatu di cermin.
Sesosok bayangan berdiri di belakangnya, samar, seperti memakai kain kafan. Dengan gemetar, ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat cermin, sosok itu mendekat, dan wajahnya tampak jelas. Itu wajah Arman, tetapi pucat, matanya kosong, dan bibirnya berbisik, "Ibu, aku belum mati." Ibu Arman terjatuh, menahan jerit yang tercekat di tenggorokan. Tubuhnya menggigil, keringat dingin membasahi punggung. Rasa sayang yang dulu mendominasi berubah menjadi ketakutan yang tak terkendali. Malam itu, ia tak berani tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Arman yang mati namun masih hidup itu selalu muncul, seolah menuntut atau mengancam. Rumah keluarga Arman berubah jadi tempat yang sunyi dan menyeramkan. Piring pecah sendiri, suara langkah kaki terdengar di lorong, dan pintu kamar Arman sering terbuka sendiri meski sudah dikunci rapat. Ibu Arman mulai mendengar suara tangisan laki-laki di malam hari, berasal dari kamar Arman. Namun saat ia beranikan diri membuka pintu, kamar itu selalu kosong. Hanya tersisa bau tanah basah dan dupa. Suatu malam, Ratna datang berkunjung. Saat melewati kamar Arman, ia seperti merasakan hawa dingin yang menusuk. Tulang sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri, seolah ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Ratna menyarankan Ibu Arman untuk pindah sementara, tapi sang ibu menolak. "Bagaimanapun juga, dia anakku," katanya, namun jauh di lubuk hatinya, ia tak yakin yang berada di rumah itu benar-benar anaknya. Pagi buta, seorang penggali makam yang lewat melihat tanah di atas makam Arman retak dan ambles sedikit, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ia segera melapor ke Kiai dan Ratna. Mereka datang dan melihat retakan panjang seperti garis luka di tanah makam itu. Dari celahnya tercium bau busuk yang menyengat, bercampur aroma dupa lama yang aneh. Ratna menahan muntah, sementara Kiai membaca doa dengan suara bergetar. Tiba-tiba, terdengar suara lirih dari celah retakan itu, "Aku masih di sini." Suara itu jelas milik Arman, meski terdengar lemah dan parau, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Kiai memerintahkan untuk segera tutup kembali retakan itu dengan tanah. Jangan biarkan ia keluar. "Bukan hanya Arman di sana," katanya. Dengan wajah pucat, Ratna sadar, apapun yang ada di bawah sana tak boleh sampai bebas. Desakan warga kampung semakin besar agar makam Arman dibuka saja, namun Kiai bersikeras menolak. "Kalian tak tahu apa yang kalian undang," katanya. Sebagian warga tetap nekat. Mereka memanggil seorang dukun tua yang terkenal bisa membangunkan orang mati di tengah malam. Dukun itu mulai ritual pemanggilan, membaca mantra sambil menaburkan kembang 7 rupa dan darah ayam hitam di atas makam Arman. Bau amis dan asap dupa menyebar, menambah suasana makin menakutkan. Angin kencang tiba-tiba berhembus. Tanah makam berguncang. Terdengar seperti ada yang mencakar-cakar dari dalam. Mata dukun itu mendadak membelalak. Ia mundur beberapa langkah dan berteriak, "Bukan roh biasa." Sesaat kemudian, angin berhenti. Malam menjadi sangat sunyi. Tapi semua yang hadir tahu, ada sesuatu yang telah terbangun, dan itu bukan hanya Arman. Beberapa malam setelah ritual itu, Ibu Arman mendengar pintu depan diketuk pelan. Saat ia buka, berdiri seorang pria muda, lusuh, berdebu, dan lemat. Wajah Arman, tangis bahagia dan takut bercampur jadi satu. "Nak, kau benar-benar kembali?" tanya ibunya sambil gemetar. Pria itu hanya diam, matanya kosong, senyumnya kaku. Ia melangkah masuk tanpa sepatah kata pun. Ratna yang mendengar kabar ini langsung datang. Ia merasa ada yang tidak beres. Arman yang kembali tak pernah bicara, hanya duduk menunduk dan sesekali tersenyum tipis, dan matanya tak pernah berkedip lama. Malamnya, Ratna mengintip Arman di kamarnya. Ia melihat Arman duduk menghadap cermin, membisikkan kata-kata aneh dengan suara serak, suara yang bukan suaranya sendiri. Malam demi malam, Arman semakin aneh. Ia berjalan di rumah sambil mengetuk tembok, memandangi foto keluarga berjam-jam.
dan kadang tertawa sendiri. Di sudut gelap, bau busuk pun muncul setiap kali ia lewat. Ibu Arman makin takut, tapi hatinya tak sanggup mengusir anaknya sendiri. Ratna meyakinkannya, "Bu, ini bukan Arman." Namun sang ibu hanya menangis, berkata, "Bagaimana kalau aku salah?" Pada suatu malam, Ratna bermimpi didatangi Arman yang sesungguhnya. Wajahnya penuh luka, tubuhnya kotor berbalut kafan dan berkata lirih, "Tolong, aku masih terkubur." Ratna terbangun sambil menangis. Ia sadar, yang tinggal di rumah itu hanyalah jasad kosong yang diisi sesuatu yang lain. Ratna dan Kiai akhirnya sepakat melakukan pengusiran. Mereka membawa air doa dan membacakan ayat suci di depan Arman. Saat doa dimulai, Arman mendadak menggeram. Tubuhnya menegang dan matanya berwarna hitam sepenuhnya. Suara berat keluar dari mulutnya, "Dia milikku. Dia belum mati." Tubuhnya berguncang keras. Keringat dan darah mengalir dari hidungnya. Bau anyir memenuhi ruangan. Dengan susah payah, Kiai terus membaca doa. Ratna memercikkan air doa ke tubuh Arman. Jeritan panjang keluar, kaca jendela pecah sendiri, dan lampu padam. Rumah berguncang seolah ada gempa kecil. Tiba-tiba, Arman ambruk ke lantai, tubuhnya menggigil, matanya kembali seperti semula. Ia berbisik lemah, "Tolong, keluarkan aku dari sana." Sebelum pingsan, setelah pengusiran, Kiai memutuskan, makam Arman harus dibuka, meski risikonya besar. Pagi buta, Ratna, Kiai, dan beberapa warga terpercaya pergi ke makam. Suasana mencekam. Kabut menutupi pandangan. Saat tanah digali, aroma busuk bercampur kemenyan menyeruak. Peti mati akhirnya tampak dengan tangan gemetar. Mereka membuka tutupnya. Yang mereka lihat membuat semua mundur ketakutan. Tubuh Arman masih utuh. Matanya terbuka, meneteskan air mata darah. Di dadanya menempel kain hitam bertuliskan huruf-huruf asing, dan dari mulutnya menggantung tali kemenyan lama. Ratna menangis. Kiai segera mencabut kain itu dan membacakan doa panjang. Langit mendung, angin bertiup kencang, seolah sesuatu berusaha menggagalkan mereka. Saat doa selesai, tubuh di dalam peti perlahan melemas. Matanya terpejam. Arman yang pingsan di rumah tiba-tiba terbangun. Napasnya terengah. Ratna di sampingnya terkejut melihatnya berbisik, "Aku kembali." Di makam, Kiai menutup kembali liang lahat. "Semoga ini akhir penderitaannya," katanya pelan, namun dalam hati, ia tahu, tak mudah melepaskan perjanjian lama yang sudah mengakar. Arman pulang ke rumah, meski masih lemah, ia menangis dalam. Pelukan ibunya, menceritakan kegelapan yang ia rasakan. Terjebak di antara hidup dan mati, suaranya pecah, penuh luka yang tak terlihat. Ratna merasa lega, tapi juga takut. Ia tahu, sesuatu yang kuat telah mereka bangunkan. Dan meski kini terkunci, mungkin belum benar-benar hilang. Beberapa minggu kemudian, desa mulai tenang. Arman perlahan sembuh. Meski sering termenung menatap kosong keluar jendela, tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Ibu Arman kembali mendengar suara langkah di malam hari. Kadang terdengar bisikan samar dari sumur tua di belakang rumah. Bisikan itu memanggil, "Aku belum selesai." Ratna pun mulai mimpi buruk lagi. Dalam mimpi, ia melihat Arman berdiri di tengah kuburan, dikelilingi bayangan hitam yang tertawa. Mereka berkata, perjanjian lama tak pernah putus. Kiai merasakan hawa dingin tiap kali melewati rumah Arman. Dalam hati, ia sadar, meski Arman selamat, bayangan kutukan masih mengikuti. Arman mulai bicara tentang mimpi anehnya. Ia sering melihat lelaki tua berjubah hitam, wajahnya kabur, yang berkata, "Kau pewaris, kau tak bisa lari." Arman ketakutan, namun tak bisa melawan. Suatu malam, Arman terbangun dan melihat sosok itu duduk di kursi dekat ranjangnya, menatapnya diam-diam. Ia menjerit. Sosok itu lenyap, tapi bau kemenyan tertinggal. Ratna mencoba menenangkan Arman, tapi ia pun sering merasa diikuti saat pulang ke rumah. Seperti ada sesuatu yang berjalan di belakangnya, berhenti saat ia menoleh. Kutukan leluhur itu seperti hidup, mengintai, menunggu kesempatan baru. Di ujung cerita, Arman berdiri di makamnya sendiri.
memandangi nisan yang bertuliskan namanya. Ia sadar, meski ia masih bernapas, sebagian dirinya tetap terkubur di sana. Kutukan keluarga membuatnya setengah hidup, setengah mati. Ia adalah penjaga garis keturunan, terikat pada perjanjian yang tak pernah ia buat, tapi harus ia bayar. Ratna berdiri di sampingnya, menahan air mata. Mereka sama-sama tahu, ini belum benar-benar akhir. Kau selamat sekarang, tapi kau tak bebas, kata Ratna lirih. Arman hanya menunduk, suaranya pelan. Mungkin inilah hidup setelah mati. Tetap bernapas, tapi tak pernah benar-benar hidup.